Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel pemirsa Masasuk Nasional seputar perekonomian negara kita. Kita bahas dalam pandangan Islam tentang orang miskin dipelihara oleh negara. Baiklah, telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam spesialis dakwah ekonomi, Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa dulu Bung Yuwana. Assalamualaikum Bung, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Harus sehat. Alhamdulillah harus sehat Bung. Baik Bung, hari ini ada berita yang menarik tentang orang miskin dipelihara oleh negara. Jadi bagaimana tanggapan Bung tentang berita yang sedang hangat disiarkan pada hari ini? Ya, baik. Terima kasih Bung Lukman. Jadi sebetulnya beritanya itu tentang garis kemiskinan di RI naik ya, dari penghasilan naik penghasilan 550,458 masuk kategori miskin. Jadi beritanya bukan orang miskin dipelihara oleh negara, tapi laporan dari Badan Pusat Statistik mencatat garis kemiskinan sebesar 550 sekian gitu ya. Saya agak lupa pasnya. Pendapatan per kapita per bulan pada Maret 2023 yang lalu. Jadi nilai tersebut naik sekitar 2,78% begitu jika dibanding tahun lalu yang tentu lebih di bawah ya. Kalau tahun lalu Maret 2022 itu 505 rupiah, kalau ini 535. Jadi ada kenaikan. Masih di bawah 600 rupiah. Itu beritanya begitu. Berita itu menanggapi laporan dari Badan Pusat Statistik BPS yang melaporkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 ini sebesar 25,90 juta orang. Jadi ada turun 0,46 juta orang dibanding September 2022 yang lalu. Itu. Sementara persentasenya penduduk miskin pada Maret 2023 ini sebesar 9,36%. Dikatakan oleh BPS itu turun. Kemudian kalau kita lihat ya di laporan presentasi BPS ya, Badan Pusat Statistik itu kemiskinan Maret 2023 kalau dilihat per pulau ya, Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua termasuk Bali dan Nusa Tenggara itu masih dominan dikuasai oleh Jawa. Jadi paling banyak tingkat kemiskinan penduduk miskin itu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sebesar 13,62 juta jiwa. 13,62 juta jiwa itu. Yang di Sumatera 5,67 juta dan macam-macam lain di pulau-pulau yang lain. Nah, menarik memang kalau disebut dengan orang-orang miskin dipelihara oleh negara, karena memang bunyi undang-undangnya, undang-undang dasar kita memang begitu. Ya alhamdulillah kalau orang-orang miskin dipelihara oleh negara itu harus bersyukur, Bung Lukman. Alhamdulillah. Jika dipelihara itu maknanya diperhatikan ya untuk diri ayah. Sehingga ada perubahan kondisi dari yang dulunya miskin kemudian berubah menjadi tidak miskin lagi atau menjadi kaya gitu, Bung Lukman. Namun ya kalau kita lihat fakta yang terjadi hanya dalam hitung-hitungan angka saja. Jadi laporan BPS, Badan Pusat Statistik itu selalu hadir dalam angka-angka sehingga kemudian bisa bias menjadi sekedar anggapan. Jadi miskin itu hanya sekedar anggapan saja. Menjadi bahan diskusi, menjadi perdebatan oleh para pakar, diseminarkan dan sebagainya. Padahal kemiskinan ini
memiliki fakta yang real, fakta asli yang hakiki itu ada. Kenapa kok kemiskinan seakan-akan hanya ada dalam hitung-hitungan saja? Karena terjadi pada sistem ekonomi yang sekarang diterapkan ini, yaitu sistem ekonomi kapitalisme, memang menjadikan kemiskinan itu bahkan semacam industri begitu. Nauzubillah itu. Jadi begitu. Kalau kita lihat, Bung Lukman, fakta kemiskinan itu sesungguhnya ada dua macam ya. Miskin sejati karena kondisi kebutuhan dirinya memang tidak bisa tercukupi, semua kebutuhan primernya tidak terpenuhi, dan miskin jadi-jadian. Nah, miskin jadi-jadian ini miskin karena ada ketidakadilan distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Ya buktinya itu tadi laporan BPS di atas yang tadi saya sampaikan. Tingkat kemiskinan di Jawa misalnya, dia lebih tinggi dibanding di luar Jawa. Padahal yang diukur itu kan sama. Sama-sama manusia. Sama-sama memiliki kebutuhan yang sama juga. Kebutuhan loh ya, kebutuhan kalau tidak dipenuhi bisa mati itu. Kebutuhan, bukan keinginan. Artinya sama dalam kebutuhan semua manusia itu, jika tidak terpenuhi bisa meninggal dunia. Semua manusia kalau tidak bisa makan, ya mati. Baik baik anak pejabat, baik orang biasa itu, baik yang tinggal di Jawa maupun di luar Jawa, semua manusia kalau tidak bisa makan, kebutuhannya tidak terpenuhi, ya mati. Ya yang diukur sama, tapi kenapa kok angka-angkanya bisa berbeda? Di Jawa lebih tinggi daripada di Sumatera, di Kalimantan, dan lain sebagainya. Nah ini, sehingga tidak bisa diukur hanya dengan pendapatan per kapita suatu wilayah per bulan 550.000 sekian itu saja, tidak bisa. Uang segitu tidak cukup dibuat belanja bulanan, ya. Belum kalau dia kepala keluarga, ya, yang harus memberikan nafkah untuk anak istrinya. 550.000 per bulan itu buat beli beras, buat beli Pertamax atau Pertalit atau buat beli gula, nggak cukup, sangat-sangat kurang. Nah, tapi tetap alhamdulillah ya jika orang miskin dipelihara oleh negara itu. Itu Bung Lukman. Artinya harusnya dalam menjalankan program pembangunan ekonomi ini, negara sepenuhnya berpihak kepada rakyat, bukan malah berpihak kepada oligarki yang mengakibatkan ketimpangan kian melebar tajam. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, pembangunan ekonomi di mana saja, baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sebagainya, harusnya berpihak kepada rakyat ini, bukan kepada pengusaha atau pemodal. Apalagi pengusaha atau pemodal itu datang dari asing, swasta asing, itu kan parah sekali. Jadi itu Bung Lukman yang bisa saya tanggapi ya. Terima kasih Bung Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali tanggapan yang telah disampaikan oleh Bung Yu. Oleh negara, namun tidak menjadi kecukupan bagi mereka sendiri untuk membeli bahan-bahan pokok karena sistem kapitalis ini terus-menerus meningkatkan harganya dalam pasaran kan. Jadi menjadi satu beban meskipun ya dibantu oleh negara sendiri. Nah itu yang saya dapat sampai ulang apa yang disampaikan oleh Bung Yohana Tirutama. Jadi terima kasih Bung Yohana atas tanggapannya. Semoga tetap semangat dalam mendakwahkan ekonomi Islam selamanya. Amin. InsyaAllah. Amin. Demikian pemirsa channel TV yang budiman. Pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang orang miskin dipelihara oleh negara. Jadi semoga apa yang disampaikan ini menjadi barakah dan bermanfaat. Sampai berjumpa besok lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.